Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dewi Kartika dengan NIM 2341102010111. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial mengenai uji regresi intervening menggunakan aplikasi SPSS. Kita langsung saja masuk ke aplikasinya ya. Nah, di sini di variable view itu lingkungan kerja sebagai variabel X1, kemudian kepuasan kerja itu sebagai variabel X2, dan motivasi kerja itu sebagai Y. Nah, ini data-datanya. Langsung saja masuk ke analyze, kemudian pilih regression, kita masuk ke linear. Nah, kemudian ini sudah masuk ke tabelnya ya. Kita akan masukkan variabel-variabelnya. Jadi lingkungan kerja itu masuk ke variabel independen sebagai X1, kemudian lingkungan kerja juga sama sebagai variabel X2, dan motivasi kerja itu masuk ke variabel independen. Ini yang sebelah kanannya tidak usah diganti, langsung diklik OK. Ini hasil audit yang pertama. Jadi nanti dibacanya itu di koefisien bagian signifikan sama standarized koefisien beta, terus nanti di model summary-nya juga. Nah, kemudian kita masuk ke cara yang kedua. Caranya itu sama kayak tadi ya teman-teman. Kita masuk ke analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Nah, kemudian variabel X1, X2 sama Y itu masuk ke variabel independen. Kemudian prestasi kerja itu masuk ke variabel dependen. Nah, ini sama kayak tadi, yang sebelah kanannya itu nggak usah diapa-apain, jadi langsung diklik. Nah, ini untuk hasil output koefisien jalur kedua ya teman-teman. Nah, di sini ada model summary, terus ada koefisien juga. Jadi nanti saya ambilnya itu yang bagian koefisien sama model summary-nya. Nah, kemudian ini hasil dari output yang pertama tadi, saya ambil di model summary sama koefisien. Jadi interpretasi output pertama itu pengaruh lingkungan kerja dan kepuasan kerja terhadap motivasi kerja, itu nilai R sebesar 0,756. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara lingkungan kerja dan kepuasan kerja dengan motivasi kerja itu tergolong kuat. Nilai R square itu 0,572, yang berarti 57,2% itu variasi motivasi kerja dapat dijelaskan oleh lingkungan kerja dan kepuasan kerja, sedangkan 42,8% sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang di luar model. Kemudian yang kedua itu uji parsial atau uji T. Di sini tuh nilai T hitungnya sebesar 1,465 dan nilai signifikannya itu sebesar 0,148. Dengan tingkat signifikansi 5%, nilai signifikan itu lebih besar dari 0,05 atau 0,148 itu lebih besar daripada 0,05. Selain itu, jika dibandingkan dengan T tabel, maka T hitung itu lebih kecil dari T tabel. Jadi kesimpulannya, lingkungan kerja itu tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, yang artinya H0-nya itu diterima dan H1-nya itu ditolak. Kemudian yang kedua, pengaruh kepuasan kerja terhadap motivasi kerja. Nah, di sini itu nilai T hitungnya sebesar 6,897 dan nilai signifikannya 0,000.
karena nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05 dan T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka hasilnya signifikan. Jadi kesimpulannya itu kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja, atau H0-nya itu ditolak, H1-nya itu diterima. Nah, jadi kesimpulan output yang pertama itu lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Kemudian hasil output yang kedua. Nah, di sini itu pengaruh lingkungan kerja, kepuasan kerja dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Yang pertama itu pada output model summary. Jadi nilai R itu sebesar 0,907. Hal ini menunjukkan hubungan sangat kuat dengan variabel independen atau prestasi kerja. Kemudian nilai R itu sebesar 0,822 atau 82,2%. Jadi prestasi kerja itu dapat dijelaskan oleh lingkungan kerja, kemudian kepuasan kerja dan motivasi kerja, sedangkan 17,8% sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain. Kemudian kita masuk ke uji parsial atau uji T. Yang pertama itu pengaruh lingkungan kerja terhadap prestasi kerja. Di sini itu nilai T hitungnya sebesar 14,350 dan nilai signifikannya sebesar 0,000. Karena signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05 dan T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka pengaruhnya signifikan. Jadi lingkungan kerja itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja, atau H0-nya itu ditolak, H1-nya itu diterima. Kemudian yang kedua, pengaruh kepuasan kerja terhadap prestasi kerja. Di sini itu nilai T hitungnya 0,535 dan nilai signifikannya itu 0,594. Nah, karena nilai signifikan itu lebih besar dari 0,05 dan T hitungnya itu lebih kecil dari T tabel, maka kepuasan kerja itu tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja, atau H0-nya itu diterima, H1-nya ditolak. Kemudian yang terakhir itu pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Di sini nilai T hitungnya itu sebesar 0,832 dan nilai signifikannya itu 4,08. Karena nilai signifikan itu lebih besar daripada 0,05 dan T tabel T hitung itu lebih kecil daripada T tabel, maka hasilnya tidak signifikan. Jadi kesimpulannya itu motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja, atau hipotesisnya itu H0-nya diterima, H1-nya ditolak. Kemudian kesimpulan akhirnya itu dari kedua output tersebut, yang pertama kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, kemudian motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja, dan yang terakhir lingkungan kerja langsung berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Jadi motivasi kerja itu tidak terbukti sebagai variabel intervening karena salah satu syarat utama variabel intervening adalah harus berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sementara pada hasil kedua output ini motivasi kerja itu tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.